Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau bahas sesuatu fenomena yang terjadi ya, dan ini juga sudah terjadi juga di tetangga saya gitu ya. Sebuah fenomena penipuan ya, waspada tentang penipuan. Zaman sekarang itu orang pinter-pinter tapi pinternya keblinger gitu, makanya saya tergerak ya untuk memberikan informasi ataupun paling tidak memberikan kewaspadaan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sangat dekat dengan dunia online ya. Mungkin teman-teman sebagai penjual online ataupun siapapun yang memang sering banget berinteraksi dengan media sosial. Nah, di sini kita perlunya kewaspadaan dan juga benteng diri kita ya, mempunyai informasi-informasi yang positif sehingga kita bisa menggunakan media sosial ini dengan sangat bijak seperti itu. Nah, apa sih fenomena yang lagi hits saat ini gitu ya? Saya melihat ya banyak fenomena ya, terutamanya mungkin di Instagram karena saya aktif di Instagram gitu ya. Apapun yang kita lihat, apapun ketika ingin mengikuti, baiknya memang harus dicerna terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ikut asal-asalan. Itu sih yang kita harus tahan sejenak diri kita. Apa sih positifnya, apa sih negatifnya ya. Kalaupun itu mungkin bermuatan negatif, bagaimana sih caranya supaya hal yang fenomena itu bisa kita tarik sebagai sesuatu yang positif. Nah, ini kan perlu yang namanya jeda sejenak setelah kita mendapatkan informasi ya. Jadi kita bukan termasuk orang yang sumbu pendek ya setiap ada ini langsung kita ikut-ikutan ataupun latah gitu ya. Latah kalau dalam kebaikan itu bagus banget. Nah, sayangnya di sini ya belum banyak, nggak semua hal-hal yang ada di media sosial itu memang bagus untuk diri kita gitu. Contohnya ya, karena ini sudah kejadian di salah satu tetangga saya ya. Jadi saya bisa nih, jadi ada apa yang mau saya sampaikan tuh memang ada fakta dan saya tahu sendiri seperti itu ya. Kemarin-kemarin mungkin atau saat ini pun teman-teman sering melihat bagaimana orang memberikan ada fasilitas di situ di Instagram Story itu untuk mengajak orang lain menunjukkan sesuatu gitu ya. Contoh yang sekarang sedang berjalan itu misalnya nih, sebutkan panggilan nama kalian. Nah, di situ saya lihat banyak orang yang ngikutin tren itu dan menyebutkan, bahkan disebutkan juga misalnya panggilan dari teman SMA saya ini, panggilan dari keluarga saya ini, panggilan waktu kecil ini, panggilan dari tetangga saya ini gitu ya. Dijelaskan secara vulgar seperti itu di media sosial yang siapapun bisa akses. Nah, terus apa nih keuntungannya gitu ya? Mungkin kita nggak memikirkan itu karena itu seru-seruan aja, kita ngikutin aja gitu yang lagi tren biar nggak ketinggalan. Tapi teman-teman coba pikirkan, banyak orang yang punya niat jahat ya di luar sana yang kita tidak bisa kontrol pikirannya, yang kita tidak bisa kontrol niatnya. Apa itu ya? Ada orang memanfaatkan hal itu untuk sesuatu yang negatif ya. Jadi lebih jelasnya seperti ini ya. Ketika saya menunjukkan nama panggilan saya, sedangkan panggilan itu hanya digunakan oleh misalnya sekelompok teman saya gitu ya. Sekelompok teman saya ini mungkin manggil saya ada beberapa macam gitu ya. Mungkin sebut saja ada yang manggil Ar, kan nama saya Arda gitu ya. Ada yang manggil Ar, dan saya bisa hitung hanya sekitar 5 orang yang manggil saya seperti itu. Saya tahu banget gitu. Jadi ketika ada orang manggil nama saya dengan nama itu gitu ya, terus dia mencoba untuk mengkelabui saya, itu saya nggak mudah ibaratnya tuh nggak terprovokasi. Kenapa? Karena saya tahu banget panggilan ini hanya dia yang manggil, hanya orang-orang tertentu yang manggil. Kalau orang manggil itu gitu kan, pasti akan pastikan gitu ini siapa gitu. Nah, dengan teman-teman dengan vulgar menginformasikan hal itu membuat orang bisa lebih akses masuknya ke teman-teman itu lebih mudah gitu loh. Jadi dia bisa ngaku-ngaku nyebut dengan nama sebutan, misalnya masa kecil apa, teman-teman disebut dengan panggilan apa, terus orangnya tuh ngaku-ngaku gitu. Saya teman masa kecil kamu gitu ya, manggilnya dengan
sebutan itu. Terus kita pasti langsung validasi hal itu kan dalam pikiran bawah sadar. Oh iya, memang saya masa kecil saya kan memang dipanggil itu. Terus dia ternyata tuh kayak mau nipu, punya niat ditipu. Nah ini kasusnya mungkin saya nggak bisa sebutkan detailnya seperti apa ya, tapi ini memang real ya. Waktu itu malam-malam suami saya dapat telepon dari tetangga saya gitu ya, bahwa dia habis ketipu ya sekitar 3,5 juta. Ya 3,5 juta itu zaman sekarang banyak loh ya. 3,5 juta itu banyak gitu kan. Nah, dan itu ketipu itu karena apa? Ada informasi yang tervalidasi di situ. Karena dia baru berhubungan dengan si A. Nah, tiba-tiba ada orang yang mau nipuin, menyebutkan si A ini gitu ya. Terus dia ngomong kalau dia transfer ke itu jumlah nilainya itu sekitar 18 juta dan ada bukti transfernya. Tapi dia tidak cek ke mutasi rekeningnya apakah itu uang masuk atau tidak. Hanya si penipu itu bilang, tolong yang 3,5 juta ini transferkan ke si itu ya, karena ada kebutuhan ini. Dan ini karena sudah merasa tervalidasi tadi ya, karena oh dia ini memang si ini gitu ya, si B yang ketipu tadi. Jadi langsung aja tuh transfer 3,5 ke nomor rekening yang disebutkan oleh penipu gitu ya. Jadi padahal uang itu nggak masuk gitu. Mau 18 itu juga nggak masuk, akhirnya dia keluar uang 3,5 juta. Setelah itu kok dia bilang lagi, kasih bukti transfer lagi, mau ada transaksi apa gitu ya, terus ini gitu. Baru di situ suami saya sadar ya, ketika dikasih tahu ini bukti transfernya tuh ini loh. Nah, apa kamu nggak punya mutasi internet banking gitu? Ternyata kan nggak ada. Jadi harus besoknya kan ngeceknya itu masuk atau enggaknya gitu. Dan itu suami saya curiga bahwa itu bukti transfer palsu karena kayak editannya tuh kelihatan banget dia, hurufnya, fontnya itu beda gitu. Di situ baru sadar dan besok diceknya ternyata benar kehilangan uang sejumlah itu gitu. Nah jadi tuh ya teman-teman ya, saya pengen banget ya kita ini di media sosial itu lebih waspada gitu ya, lebih jangan hanya ikut-ikutan aja. Jadi semua itu dicerna dulu. Karena ada fenomena juga, misalnya berapa terpaut usiamu dengan pasanganmu, terus kita ikut-ikutan dengan sejujur-jujurnya gitu kan. Nah itu tuh itu informasi-informasi yang mungkin itu nggak perlu kita sebutkan ke orang luar ya, itu nggak perlu disebutkan juga gitu. Apa untungnya buat kita kan? Jadi seolah-olah kita udah ditelanjangi pribadi kita, orang lain itu bisa sepuasnya tahu tentang kita, itu nggak perlu juga gitu ya. Jadi saya agak-agak gini, ini orang kenapa bisa memberikan informasi sebebas-bebasnya untuk orang lain akses gitu. Bahkan terkadang juga saya bikin story-story di Instagram itu ya, itu sebenarnya tidak relate di hari itu. Jadi sebenarnya tidak kejadian di hari itu gitu. Kenapa? Karena saya juga nggak pengen orang itu tahu sekarang saya ada di mana, sekarang saya ada ngapain gitu ya. Jadi kadang saya post itu udah beberapa hari atau beberapa jam kemudian ketika saya sudah tenang, ketika saya sudah mungkin istirahat gitu. Jadi kejadian-kejadiannya tadi baru saya post di story gitu. Jadi orang kadang lagi di mana Mbak, lagi di mana, dipikirnya saya lagi di situ, padahal saya mungkin sudah di rumah, mungkin saya sudah di tempat tertentu yang beda dengan story itu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya tidak pengen orang itu terlalu tahu apa kegiatan saya sekarang, sekarang sedang ngapain, terus orang lain bisa menebak-nebak bebas gitu aja gitu. Apalagi kalau kita sedang meninggalkan rumah gitu kan. Nah hal-hal itu yang saya cegah gitu. Kadang orang kan dengan bebas aja gitu bikin story, sekarang saya lagi ada di sini loh, gini-gini. Ya mungkin itu perlu, asalkan kita sudah memastikan keluarga kita aman ya, orang tidak tahu alamat kita gitu ya. Jadi aman gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan, hanya latah-latah aja, itu bahaya teman-teman ya. Jadi tidak semua tentang kepribadian kita, hal-hal yang harusnya tidak orang lain tahu, harus tahu gitu kan ya. Jadi kita harus memilih tuh, tahu apa sih keuntungannya, apa sih bahayanya. Nah itu dia, makanya apalagi sekarang sudah zamannya modern, jualan online, penipuan juga bisa online teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol pikiran orang, kita tidak bisa mengontrol niat orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita mau bersikap, bagaimana kita bisa memilih informasi dan
kita menirukan, kita mencontoh apa sih yang orang lain lakukan, seperti itu ya. Jadi nggak semuanya harus kita share ke media sosial, nggak semuanya yang lagi viral itu kita ikutin gitu ya. Jadi kita bisa memilih bagaimana kita bisa bersikap di media sosial. Jadi nggak begitu saja ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita bisa pilih apa manfaatnya, apa bahayanya, dan ini ya yang sudah terjadi. Dan saya juga banyak ternyata, saya juga sebenarnya pengen membahas dari kemarin-kemarin, hanya saja saya tidak mengetahui langsung apa yang terjadi gitu kan, hanya katanya ya, katanya kalau kita bikin ini tuh jadi rawan penipuan dan sebagainya. Yang bilang saya nggak kenal ya kan, ya kalau iya kalau nggak jadinya fitnah gitu ya. Tapi karena dengan adanya kejadian dari tetangga saya yang kena penipuan ini, jadi saya tergerak gitu ya untuk memang itu bener ya, bukan hanya katanya. Saya juga bisa melihat fakta itu memang terjadi gitu, penipuan itu ada gitu ya, penipuan online itu ada. Banyak mata-mata yang mengawasi kita gitu. Apalagi teman-teman silakan lihat followernya masing-masing ya. Kalau followernya udah ribuan itu memang harus double proteksi ya, double proteksi dan sebagainya. Kalau masih puluhan, ratusan ya, yang mau ngehack juga pikir-pikir kali ya. Jadi itulah perlunya waspada ya diri kita ya, menjaga diri kita, bagaimana kita terbentengi, ada benteng, ada kewaspadaan, dan ada ilmu pastinya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sip ya teman-teman. Kalau memang bermanfaat, silakan teman-teman boleh share video ini ke story-nya masing-masing. Mudah-mudahan banyak orang yang tercerahkan ya, dan tersadarkan bahwa sekedar ikut-ikutan itu juga banyak hal yang kita harus pikirkan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang viral, jadi kita cerna dulu, jeda sejenak dulu gitu ya, kita pikirkan dulu apa positifnya, apa mudorotnya, apa bahayanya, apa manfaatnya, baru kita ikutin gitu ya. Kalau memang itu hal negatif, bisa nggak sih kita arahkan ke arah yang positif? Kalau memang itu benar-benar merugikan, ya udahlah ya, nggak usah hits-hitan, nggak usah viral-viral juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa banyak orderan gitu kan. Oke, terima kasih ya semuanya sudah nyimak pada pagi hari ini. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bahagia tanpa syarat. Sip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.